Itu semua soal toleransi. Iya. Ya yang hebat mah sebenarnya orang tua gua. Ya udah buka blog, akhirnya gue beli kikir kan. Akhirnya gue kolek tuh, gue turunin. Satu siklus itulah sampai nggak ada uang kadang gua mau bokap gua kan suka cerita dia. Dia suka cerita, ya udah dia cerita aja pengalaman hidup dia, jadi itu yang bikin kita juga Semangat. jadi kuat. Padahal makan nasinya mah nasi sama garam, kadang-kadang nasi sama kecap, ya nasi sama cabe, saus gitu, sampai gitu dulu tuh bokap. Kalau kita baru pindah rumah nih, kan nggak punya duit kan. Akhirnya nyokap apa bokap ya, diurut ke warung, toko, beli beras sama garam sama apa gitu. Nggak ada uang ini gimana ya, udah ngutang gimana Dia beli garam aja ngutang. sama nasi beras, utang dulu. Iya, jadi kita benar-benar nyari uang sedikit buat makan hari itu ya. Kalau nggak dapet ya kita Dulu kalau sampai kelaparan apa ya, kan di bawah itu kan banyak sawah tebu tuh banyak banget. Itu sampai gue potong, gue mau gigit enak sih. Terus kalau lapar kan. Iya. Lumayan ada airnya gitu maksudnya. Manis, sama bawah tuh ladang tebu semua banyak banget. Nih kita mau podcast jarang-jarang sama Abang Ade. Perawan ini nih, ruangan podcast saya Kabel Setan. coba guys, coba. Lampu udah nggak ada kok. Coba lagi ya. Lampu ada. Wah AC belum nyala lagi. Wah AC gede. Cepet dingin dah. Nah, tiga episode. Ya mah iseng doang, udah nggak gue pikirin deh. Kadang gue nanya emang harus gini, emang harus gitu, emang kenapa begini, kenapa begitu. Oke guys. Kalau nanya, emang begini, nah, semuanya butuh alasan. Namanya juga anak komunikasi kok. Ya iya. Oke guys, udah setelah 2 hari grand opening Kabel Setan akhirnya gue bisa podcast sama Abang Berade ini. Asik. Dari kemarin Ko Indra sibuk soalnya ngelayanin tamu ya kok. Iya. Lu jangan jauh-jauh sini, mikir di sini. Sendernya di sini aja. Ini buat gue nih suaranya udah Begini nggak ada. dong. Iya, suara ini lagi batuk tuh. Gini oke nggak? Iya, lebih dekat. Ini juga ada Mr. X di depan kita. Yang kalian bertanya-tanya motor 600 meter Thailand tahun lalu siapa? Itu namanya Mr. X. Nggak boleh diketahuin. Ada deh. Oke. Kok pertama-tama gue ucapin selamat dulu buat grand opening Kabel Setan ini. Wire Solution Center. Ya. Jadi ini ntar apa aja kegiatannya di sini kok? Kegiatannya yang pertama pasti instalasi, edukasi, research juga di sini sama ya kita memperbaiki juga kelistrikan motor, mobil, servis kabel. Oh selain pemasangan kabel setan, kalau ada masalah Ada. di kelistrikan bisa juga Bisa, servis. bisa. Oke. Kita juga ngerawat kabel. Itu yang lu cuci kabel Iya, tuh. termasuk. Kabel Tapi telepon. program ini berjalannya bertahap. Sekarang untuk jualan dan pemasangan dulu Ya, aja. ini instalasi dulu karena kan timnya kan harus di setup dulu. Oh iya Ya, harus dibentuk dulu dan gitu-gitu kan nggak bisa instan. Iya benar-benar. Ya pokoknya kita kerja yang kita mampu dulu ya kan nanti bertahap kalau bisa dikembangin dinaikin lagi yang penting udah ada tempatnya dulu. Oke. Tempat enak buat nongkrong juga ya. Kalau ada Iya. orang mau kopdar, San Mori mampir sini boleh kok. Ada ya boleh. Ada kafenya ada ruangan AC sama yang outdoornya. Oke. Sama ruang edukasinya Kabel Setan juga ada lengkap. Pokoknya di sini instalasi motor, mobil, pokoknya Lengkap. mantep lah. Oke, sekarang dari Ade gimana, Bos Han? Ya, kenapa? Kenapa? Tanggapannya tentang Kabel Setan sekarang? Ya udah keren lah, udah jauh. Bagus ya? Bagus. Lo kan berarti sebagai Ade saksi sejarah nih dari di awal ngerintis kabel gitu kan? Gimana? Jauh. Dulu emang gimana dia? Dulu mah di bengkel gue. Oh dulu tuh bareng di Tekno ya? Tekno. Awal-awal ngerintis. Gua nganterin dia kabel tuh waktu ketemu tuh ke bengkel dia kan lagi di Tanah Abang. Oh ya? Kecil nih Han cobain kabel nih. Oh, ya maksudnya dulu satu bengkel kan? Ya kan sempet Hanan itu bareng sama Di dia. Oh iya. Sleeping. Itu nanti
kita bahas terpisah lagi dulu. Iya, jadi waktu itu dia diselipi kan gue juga bengkelnya kan tutup. Oh, Ya udah oke. akhirnya kita split. Jadi gue ngedalamin kabel, begitu selesai gue anterin nih Han, cobain Han ada kabel. Ah. Itu gimana Han? Dulu pertama kali lu disuruh cobain kabel? Oke. Oh waktu itu udah juga? Udah oke, udah oke. Dulu kabel F1 tapi warna biru kok ya? Biru. Pertama kali ya? Biru kuning. Ada berasa di Ninja dulu pertama kali? Ada. Padahal maksud gue secara formula jauh kok sama F1 sekarang tuh jauh? Jauh lah. Iya? Jauh lah. Oh. Ya dulu kan namanya, dulu kan ya masih manual banget ya. Ya walaupun sekarang juga masih tergolong manual, tapi ya sekarang udah revisi kan dari kejadian-kejadian di lapangan, apa yang kurang, apa yang udah kita equalize semua lah menjadi suatu rancangan yang lebih optimal Iya benar. gitu. Terus Han, ada ucapan buat Ko Indra setelah kabel setan sekarang udah sebesar ini juga. Sebenarnya nih kalau gue lihat seiring jalan dua-duanya alhamdulillah sukses ya. Tekno naik, kabel setan naik ya. Amin ya. Amin. Ya, riset Iya, berhasil ya. Berhasil. Ada kiat dan tips nggak nih dengan lu? Kalau kan banyak di netizen komentar tuh sebagai abang beradik itu kan untuk akur aja susah. Nah ini lu di dalam kolam yang sama-sama berproses ya kan di dunia roda dua ini. Caranya tuh gimana supaya bukan supaya tetap akur ya, tapi tetap akur nggak lo berdua? Akur Ada perjalanan yang waktu pisah bengkel itu mungkin ada juga. Sebenarnya akur juga. Akur maksudnya ini kan semua soal toleransi ya. Oke. Ya maksudnya ya gua sama Hanan ini kan bedanya jauh ya, 8 tahun. 8 tahunan? Oke. Jadi kan otomatis pergaulannya juga beda kan. Hmm, Ya, teman-teman gua sama teman-teman dia kan beda. Oke. Ya pasti itu jadi banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya lah yang terikut pasti kan ya. Iya, Itu iya, semua iya. soal toleransi. Iya. Ya yang hebat mah sebenarnya orang tua gua. Iya. Bener. Dia tuh yang bisa kasih masukan supaya anak-anaknya tuh bisa saling Menghasilkan memahami. sesuatu. Oh, saling memahami dulu aja. Menghasilkan belakangan kalau buat nyokap gua. Oke. Kalau bokap gua menghasilkan. Oh. Kalau nyokap gua itu Lebih menghormati prosesnya. ya lebih bisa memahami dulu karena nyokap gue itu yang penting itu kalau Imlek itu harus bisa sama-sama. Oh, kumpul. Itu yang paling penting. Pokoknya dia menjaga itu bahwa gimana caranya kita ini jangan Keluarga sampai- itu ya. Tetap saudara solid. itu tetap ya harus saling toleransi. Karena kan konflik nggak mungkin bisa kita hindarin kan, bisa terjadi di mana dan kapan aja. Iya. Tapi yang penting sikap toleransi inilah yang harus kita kita kedepankan. Iya, benar. Han, terus gue dapet cerita kemarin yang ngobrol-ngobrol. Kalau kalian tahu Tekno Tuner dan kabel setan udah sebesar ini, kemarin Hanan tuh cerita. Kita lagi ngomongin apa tuh Han? Yang lu makan nasi pakai garam doang kan? Ini di Malang pertama kali sampai Malang. Itu coba bisa ceritain gak nih berdua nih? Zaman maksudnya mereka berdua ini berproses guys, maksudnya pernah jatuh juga ya. Bisa bangkit lagi, gimana cerita singkatnya? Nah itu aku jelasin dari Medan ke Jakarta naik mobil. Yang jatuh bangun itu sebenarnya bokap. Ya kita Oh, masih bokap, terikut. oh kan. iya, lu masih anak-anak masih kecil. Lu udah gede juga. Gua belum 20 tahun, di bawah 2000. Oh, masih belasan tahun. 19. Hanan berarti SMP. SD. SD. SD kelas 4. Oh. Dia SD dulu kelas tahun 88 kan? Iya, kelas SD kelas 3. 88, 11 tahun. Setelah 99 berarti berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Kelas berapa tuh 11 tahun? 3 SD 4 SD. Iya. Iya kan? Oke, Dibanguninnya masih antara susah, 45 pagi SD. dibangunin mesti Ditarik kan ya? Kamar mandi. Ya kan, jadi maksudnya kan ya dulu bokap itu kan usahanya ini Kemana-mana? Gue bantuin ya. Kagak Gini. biar lebih deket ke lu. Iya. Jadi bokap itu kan kerjanya kan real estate ya di kota Medan. Tapi memang basically dia pindah-pindah, pernah di Papua. Oke. Jadi kayak abang gue yang 1, kedua, ketiga itu lahirnya di Papua. Sebagai kontraktor gitu kok. Apa aja? Apa aja? Oke. Tapi di bidang real estate. bangun Iya, rumah. makanya pengalaman bokap gue itu dalam
apapun tuh banyak. Ya karena dia memang praktisi juga. Iya. Ya tapi coba ya, namanya perjalanan nggak terlalu mulus ya. Ya kan kita kan nggak tahu kan. Nah gue waktu itu juga masih kecil, kita diajak pindah aja. Gue waktu itu juga masih baru kelar main piano, udah selesai. Bokap gue tiba-tiba usahanya gagal di Medan. Udah dong, tapi ya gue sempat udah berprestasi waktu itu, udah juara piano, udah juara apa, udah ini. Hanan belum ya, Hanan masih sekolah, dia masih SD. Kalau gue itu kecilnya tuh emang dididik sebagai seorang pianis, tapi setelah itu bokap gue tuh ya udah real estate 95 gagal, 96 97 tuh berangkat ya ke Malang itu dapat rumah dari teman bokap gue, suruh tinggal di situ. Jadi bukan rumah sendiri juga. Nggak ada perabot. Berarti gue potong dulu. Kemarin nih Hanan kan cerita titik balik jatuhnya tuh pas Rismon nih. Apakah perpindahan itu pas Rismon 98 itu? Itu kejadiannya dari Medan ke Malang tuh pas Rismon. Rismon bertahan nih 98, 99 kita udah pindah sampai Malang. Nah, prosesnya gitu. Tapi detailnya kayak gimana gue udah nggak inget ya. Gue bantu jelasin lagi Rian. Itu yang masalah burung itu juga tuh. Sebelum Rismon maksudnya coba bertaruh deh beli usaha burung, terus yang ditipu. Itu mah di Malang dong, udah di Malang kan? Yang Cicarawa. Oh iya, yang kita rame-rame. Iya, bawa piano, bawa keyboard sama buru-buru. Jadi proses pindahnya kan jalan darat nih. Iya, dari Sumatera nih ya, Sumatera Utara ke Jawa Timur itu tuh jalan dipinjemin mobil. Dipinjemin mobil TAF tapi yang panjang khusus lah, yang punya mobil Highline tapi yang panjang, yang long chassis, long banget. Jadi masuk tuh. Jadi bokap gue itu kan dasarnya kan emang suka binatang ya, kalau nggak anjing burung. Nah, jadi kan gua kan juga seorang pianis kan, ada piano digital gitu kan, itu dibawa. Pokoknya malah perabotan baju itu malah nggak ada, yang dibawa itu yang bener-bener yang buat bisa gua belajar. Iya, yang bisa gua lagi tekunin. Iya. Bokap gua mah nggak pikirin apa-apa, yang penting piano. Dia hobinya dia apa, burung gitu. Jadi satu mobil TAF itu dari Medan sampai Malang itu isinya ya baju sedikit, burungnya udah disusunin, ada ada kotak-kotaknya, ya dia bawa burung. Maksudnya kan burung Sumatera kalau dijual di Jawa itu kan harganya ada, ya begitu juga dengan sebaliknya dong, burung Jawa kalau dijual ke Sumatera kan pasti ada nilainya, ya kan? Bokap lu ngeliat ada peluang bisnis nih. Ya dibawalah burung itu dari Cicarawa itu tuh. Ada murah ya Cicarawa. Banyak. Cicarawa. Terus di setiap berapa jam itu, ini berarti gue ceritain perjalanannya sedikit ya. Ya karena bokap gue juga udah nggak bisa apa-apa kan, gagal nih usahanya. Ya udah kita jalan nih, naik mobil dengan seadanya ya, tidur di jalan apa segala macem. Gue juga tidurnya juga ya di mobil lah pastinya, di perjalanan. Bokap gue bawa, terus banyak masalah-masalah di jalan, kayak rupanya dipinjemin mobil itu baut kopelnya cuma 3, harusnya kan 4, jadi suka kendor nih. Jadi ya udah gue ke kolong terus tuh setiap 300 kilo, bukan karena kurang bautnya, tapi kupingnya yang satu lagi patah. Jadi nggak bisa pasang 4 baut, yang kepasang cuma 3. Kalau udah 3 itu kopel pasti geter, kalau udah geter kan lama-lama kendor bautnya. Ya gue berapa ratus kilo gue harus ke kolong, ngencengin baut. Kadang-kadang 2-3 kali ngencengin kan bautnya rusak, ganti, ya kan? Ya udah berjalan tuh sampai kota Malang. Dengan segala badainya lah. Dan di rumah yang dipinjemin juga lagi di Malang. Iya, di rumah nggak ada perabot. Nggak ada perabot. Jadi waktu itu bokap gue cuman bawa gitar Nuno N4 punyanya Extreme Nona Bettencourt Washburn. Ya. Itu gua bernilai ya N4. Nanti kalian yang ngerti gitar pasti tahu guys, yang bodinya kayu yang dipakai Extreme. Bawa piano gua ada bawa Elektron Yamaha IL90 gitu-gitu, barang-barang gua musik itu semua oke lah. Bokap gua itu walaupun dia jatuh tetap barang-barang gua tuh dipertahankan sama dia. Yang lain dia boleh hilang. Ya tapi kalau barang gua untuk belajar dulu itu bener-bener dijaga. Dibawa ke sana. Kalau Anan kan enak, Anan kan gift-nya nyanyi. Gift-nya nyanyi. Dia mah nggak usah bawa apa-apa. Nggak perlu peralatan. Ya. Mak, bentar Mak, lagi podcast. Oi. Halo? Jokap nelpon ya.
Oke, lanjut lagi. Tadi nyokapnya, pandangannya apa? Terus? Oke, jadi sampai ke Malang, rumah ini nggak ada perabot nih. Tidur di lantai lah berarti itu? Tidur di lantai. Oh iya. Cuma ada rumah doang. Dan bokap gue udah nggak berdaya deh. Ada uang dari jual burung 1-2 ekor itu, kan masih burungnya juga susah lah, maksudnya di jalan itu burung jadi nggak sehat kan, jauh kan perjalanannya, keluarin burung berapa jam sekali kita semprot-semprotin. Atau kalau cerita Hanan katanya burungnya ditipu itu sebenarnya burung, bukan burung Iya, cicak rawa gitu. Iya belum. Jadi sampai apalagi ditambah lagi sampai Malang, ternyata burung cicak rawonya itu nggak tahu ya, mereka itu bisa gitu loh, begitu dimandiin itu kok warnanya bisa berubah lama-lama, rumah kok kayaknya entah itu dicat apa diapain, itu burung bisa berubah. Iya, bingung. Kita juga bingung ya. Jadi mungkin, burung apa tadi kata Asep? Apa tadi? Ternyata ada burung yang mirip cicak rawa lah. Iya, tapi warnanya beda. Jadi pas dimandiin tuh luntur. Iya, jadi sampai Malang, aduh kok gini. Kayaknya diterbangin sama bokap tuh. Oh iya, burung itu Dilepas lah. Orang ada harga buat apa? Iya, jadi karena keadaan itu kita tuh sampai di Malang, ingat kan yang beli perabot meja? Oh iya. Terus apa? Yang orang dagang perabot meja, kita beli meja kayu, inget? Ya. 40.000 kita meja 1 set sama kursi 2. Buat? Ya, di rumah nggak ada meja. Jadi ada orang bawa-bawa gitu meja ya. Bawa-bawa di depan jual meja gitu, kita beli meja gitu, dibawa-bawa 1 meja sama 2 kursi. Itu meja pertama kita tuh 40.000 beli. Terus cerita Ya udah pelan-pelan. sampai maksudnya makan nasi pakai garam doang, ada cerita. Ya udah itu terlihat. Ya udah itu dalam satu siklus itulah, sampai nggak ada uang. Kadang gua mau bokap gua kan suka cerita dia. Dia suka cerita, ya udah dia cerita aja pengalaman hidup dia, jadi itu yang bikin kita juga semangat. Jadi kuat. Padahal makan nasinya mah nasi sama garam, kadang-kadang nasi sama kecap ya, nasi sama cabe, saus gitu, sampai gitu dulu tuh bokap. Tapi ya namanya kita masih muda kan, bokap juga orangnya semangat gitu. Ya udah terus aja kita ngelewatin hari-hari kita. Ya tetap badai terus deh pokoknya terjadi. Iya, tetap gua harus latihan piano, dia tuh tetap gitu loh. Gua tuh tetap harus, apapun keadaannya, praktis itu tetap jalan. Bener sih, lu sukses berdua, salah satunya itu juga ya. Iya, enggak peduli. Penempaan mentalnya gokil juga. Beli kasur, ingat kan kasurnya pernya keluar ya, karena kan kepengen punya bukan baru, murah. Kok bingung spring bed 200.000 apa 150? Pakai mobil box itu jualan, kita beli. Buset, tidur 2 hari pernya keluar. Gokil. Orang kita baru pindah rumah nih, kan nggak punya duit kan, akhirnya nyokap apa bokap ya nyuruh ke warung toko beli beras sama garam sama apa gitu. Itu nggak ada uang ini gimana, ya udah ngutang gimana gitu. Beli garam aja ngutang sama nasi beras utang dulu. Iya, jadi kita benar-benar nyari uang sedikit buat makan hari itu ya. Kalau nggak dapat ya kita nyari uangnya juga nggak tahu apa yang mau dicari uang. Gue juga belum bisa nyari duit kan ya. Itu gimana, dari siapa jadi nyari uang setiap harinya gitu loh? Bokap nyokap? Burung. Iya, burung. Akhirnya bokap mulai ternak kenari. Tahu cara. Memang papa sama mama itu kalau tangannya memang cocok buat melihara itu pasti jadi. Iya. Ya kayak koko gue yang ketiga, Irwan itu juga turun ke situ. Kalau masak bisa. Jadi maksudnya tangannya itu tangannya itu bagus ya untuk binatang, untuk masak. Bisa aja gitu. Kalau kita kan yang kalau tangannya nggak dapat, goreng telur aja kan nggak bisa enak. Ya. Iya benar. Nah terus sampai sekarang sih ceritanya mah ketawa-ketawa ya. Dulu mah pedih ya. Buset. Penuh tangis. Hah? Dulu kalau sampai kelaparan apa ya? Kan di bawah itu kan banyak sawah tebu tuh banyak banget. Itu sampai gue potong, gue mau gigit enak sih. Mesti kalau lapar kan. Iya. Lumayan ada airnya gitu maksudnya. Manis. Yang bawah tuh ladang tebu semua banyak banget. Ini laparan soalnya lari, tiap hari olahraga, tiap hari lari dia. Bawa motor, dorong motor, olahraga, jadi anjak tuh. Dorong motor, bawa. Ini lari cepet, Hanannya lari cepet dia tuh. Lari cepet dia. Memang lari cepet dia, kalau lari juara dah. Dia larinya cepet.
Kok Malang tuh yang waktu itu kita sama Akang itu rumah itu. Maksud gua tadi itu kan komplek bagus kok. Dulunya jelek. Oh, dulunya jelek itu kan itu. sekarang kita datangnya udah Ciputra nih. Iya, ini dibeli dulu Ciputra. udah. Kayak komplek lu masuk Cibubur apa kayak kota wisata gitu. Gede banget. Udah begitu. Gue mikirnya waktu itu, berarti nih Koindra Manan udah orang kaya dari kecil nih. Pada waktu itu, waktu itu orang rumahnya gede-gede. Dulu masih developer kecil. Oh. Dan rumah kita masih ada? Ada. Sampah bentuknya. Tapi udah ada lain lah, udah agak lain. Oh. Kita ke tetangga sebelah lu ya waktu itu. Tetangga si David. Ya David juga udah lain rumahnya. David itu udah nggak ada lah. Gede rumahnya. Udah nggak ada. Tante Nyoman juga di Bali. Tante Nyoman juga udah di Bali. Mbak. Guys, ini jadi mumpung lagi di Malang ya kok. Iya. Si Koindra mau napak tilas. Tempat dia dibesarkan sama Kohan nih. Ini ya kok jadi kok. Jadi ini kompleknya namanya Puncak Buring Indah dulu ya. Sekarang jadi Citra Raya. Oh, jadi Citra Raya. Iya. Jadi Hanan terakhir sekolah di sini. Gede di sini sama lu ya. Di sini lah dia sih dari kecil SD di sini. Yang mana rumah lu kok? Oh, ini. Iya. Iya, dia kecilnya di sini lah. Sampai remaja. Oke lah. Jadi dulu sebenarnya akhirnya kita tumbuh di situ. Gua nggak terlalu lama sih, setahun apa. Di Malang itu. Di Malang. Terus lu ke Jakarta. Iya, karena gue pikir wah repot juga nih kalau gini ya. Akhirnya gue balik ke Medan kan. Oh, lu balik ke Medan lagi waktu itu? Nah, gue balik ke Medan. Oh. Gue balik ke Medan. Pacar gue di Medan soalnya. Oke. Pokoknya gimana caranya gue mau ke Medan gitu kan. Ya masih muda lah ya. Medan sampai gue putus sama pacar gue ke Jakarta. Nah itu gue naik motor. Medan Jakarta. Pertama kali gila naik motor jauh nih. Iya, Medan. Medan mau pulang ke Malang juga sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya ke Jakarta kenapa? Ya waktu itu sampai Jakarta uangnya habis. Gak sampai Jakarta sih, sampai Pekanbaru gua kan motornya juga udah rubah-rubahan Foswan ya, berubah. Jadi ya entah gimana lah caranya ya nge-track di situ terus dapat ketemu bengkel. Gua lupa sih, mana tahu ya guys kalau ada yang ingat gua di Pekanbaru itu kesan itu, maksudnya gue tuker knalpot gua supaya gue bisa jalan lagi ke Jakarta gitu. Gue jual barang-barang gua, berangkat lagi tuh sampai Jakarta, dan akhirnya sampai Jakarta ya udah kayaknya itu udah lanjut ya Han ya. Dari situ baru lu ke Jakarta ya. Dia udah terusin, dia juga tetap sekolah nih terus ya akhirnya. Hanan di Malang. Gua muter lah, maksudnya selama ini kan gue hidupnya kan di bawah orang tua dong kan masih. Ya. Itu pertama kali gue mental nih keluar dari orang tua. Ya gimana lah pokoknya berusaha untuk hidup walaupun nggak tahu gimana caranya ya. Pokoknya udah berusaha untuk hidup karena ngajar piano juga nggak bisa, masih kecil mau ngajar siapa. Walaupun secara skill mungkin udah mampu ya, tapi kan menjadi guru itu kan beda lagi. Iya harus cukup umurnya. Nggak tahu kalau dari Hanan, nah itu setelah itu Hanan deh. Setelah gua nggak ada, Hanan tuh Han. Gimana tuh? Lu ngapain aja di situ? Selama di Malang berarti Hanan karir pertama kali kenal motor tadi lu ngorek itu di Malang dong? Iya di Malang. Iya. Itu lu berarti SMP? SD kelas 6. SD kelas 6. Lu dapet Foswan SD berapa? SD 6. Oh SD kelas 6 itu. SD 5, SD 6. Foswan apa? Itu sebenarnya Foswan bokap tuh. Bokap lagi. Iya bokap Force One ya, bukan Fish Air. Force One. Iya pertama kali. Iya. Belum kopling. Belum. Iya. Kohan, Mik Kohan. Oh, iya. Kok lu nyender sini kok? Gue takut out frame. Terus? Ya udah, begitu ada Force One. Lu tertarik motor pertama karena Force One itu tuh? Ya suka kebut-kebutan aja. Oh lu emang suka kebut-kebutan? Soalnya kalau dari kecil kan dari kayak Kosansan, Koinsan, Koiwan, Koindra kalau gue diboncengin ngebut semua. Gue taruh di depan sampai standing. Dia kalau ngeboncengin kecil, pegangannya bukan gini. Tapi begini. Emang udah dibawa ekstrim lu dari kecil sama abang-abang lu nih. NSR gua mau kebut 170, Bang. NSR ada dia malam, ayo Han keluar kebut ngapain dia mau. Ayo keluarin pegangan. Seneng tapi dia juga ya. Seneng teriak-teriak tapi seneng. Kan
NSR kalau baru mah enak loh. Iyalah, Iya. single R dulu. Single R, Oke. baru beli tuh, gua ajak dia kebut-kebutan gitu, wah gitu mah, kenceng lah kan teriakannya enak suaranya ya. Iya. Jerit gitu loh. Terus kan Fish Air bongkar, mulai bongkar apa? SD juga, kelas 6 juga? SMP. SMP mulai bongkar. SMP tuh kayaknya pernah ke Jakarta deh. Sekali tapi nggak lama ya. Cuma main-main doang. Lupa. Iya. Tempat Kohak, ketemu Ko Indra lah gitu ya? Bukan, itu belum. Oh belum? Masih lihat pos one. Terus gue tanya, kok di samping pakai apa? Konoko. Gue cari tuh di Malangan, Konoko beli. Ya udah buka blog, akhirnya gue beli kikir kan. Akhirnya gue korek tuh, gue turun-turunin. Gue coba lagi jalan, mendingan. Itu udah, lu belum panduan Graham Bell belum dong? Belum. Asal lu aja exhaust dikikir-kikir. Asal kikir aja. Terus katanya di amplas, di kaca, udah pasang. Enak. Ada hasil waktu itu lu ngerasain udah bisa belum? Ada lah. Hah? Ya exhaustnya dinaikin aja, walaupun bentuknya. Iya bentuknya. Kayak Lu, ini, kayak gini. itu blok hasil kikiran dikirim ya ke Jakarta kok. Iya, Ya, pas tapi beli. iya sebelum itu dia tuh rajin juga tiap hari kan tiap hari telepon kan kok Oh. gini kok ya gue juga dengan ilmu sotoynya ya kan. Gue kan waktu itu di posan gue dikorekin sama Koaha. Udah kenceng lah motor gue mah, gue Iya, di sini iya. mah udah mainnya udah ke Bonanas. Iya, udah serem lah di Bonas tuh. Iya, makanya gue nge-track sendiri kan. Heeh. Udah seneng lah main, udah wah. Nah dia tuh tiap hari kok ini motor gue servis sampai baut-bautnya dol tiap pagi sebelum sekolah nyervis motor. Dan pada waktu itu bokap nggak ada ngelarang, dukung aja. Biasa aja. Itu keistimewaannya juga ya berarti bokap lu ya. Iya, bokap Apa gua. yang anaknya interest, ya udah lu dalemin aja nggak apa-apa gitu ya. Iya. Nggak yang harus, enggak lu sekolah dulu, yang lain baru, gitu enggak? Enggak. Oke. Gue aja berhenti sekolah. Gimana? Gue berhenti sekolah lebih ekstrim lagi. Bokap gue nanya, anak gue ada utang nggak uang sekolah? Nggak ada. Ya udah anak gue udah nggak usah sekolah lagi gitu. Udah berjalannya waktu berarti kan sampai SMP, lu di Malang pindah ke Jakarta kapan? Lulus SMP. Lulus SMP pindah ke Jakarta. Mana sampai lulus? Lulus ranking berapa? Bukan, Ranking kelas 8. 2 ya? Anjir, pinter juga dong lu padahal. Masih lumayan. Tapi lu nggak ada rencana ngelanjutin ke SMA waktu itu nggak ada? Sempet di Jakarta tuh udah vakum 2 tahun di apa tuh sebelah Pinus ya Dika ya. Ya Dika. Cuma Oh, sempat nggak terima. nggak diterima kan karena? Mungkin kurang bayaran kali. Oh, oke. Akhirnya ya udahlah nggak usah sekolah lagi. Akhirnya ambil sekolah ini Royal School. Itu apa Royal School? Vokal. Oh, sekolah vokal. Oke. Jadi ngeributin ceritanya tiap hari kok mau ke Jakarta. Oh. Udah nggak mau sekolah. Ya kan. Aduh, gimana ya? Gue bilang gue juga kerja sama orang kan ya. Tapi ya memang nggak ada otak gitu kan ya. Emang bonau nih. Bokap gue bilang, lu bisa nggak Ndra? Bisa. Abis liatnya tiap hari kepengen gitu loh. Maksudnya kan kita mah kalau lihat orang seneng Iya. gimana ya? Pengen ngedukung juga. Jadinya, iya. Ayo nih, yaudah dah, lu seneng, gue juga lagi seneng. Sama lagi motornya Foswan ya nggak? Iya. Ayo kok gini kok, gue mau dong ke Jakarta. Ya gimana ya? Ya udah nih kok ngomong sama papa dah. Gue ngomong sama bokap gue juga orangnya gitu lagi kan. Jadi kamu bisa nggak? Bisa. Nyokap lagi. Udah nih dua barricade udah ditembusin. Ya udah deh. Akhirnya lolos ke Jakarta nih. Lolos nih, ya udah lolos. Tapi lu gimana tinggal? Oh udah nggak tahu lama. Gue ngekos. Ngekos udah datang aja nggak punya motor, boncengan naik sepeda ya. Boncengan. Naik sepeda dulu di bengkel audio kan. Itu pertama kali gue nyampe. Nggak ada bengkel duit. audio nggak ada duit. Begitu nggak ada duit, jual apa kapasitor ke rumah orang. Begitu pasang audio, oh iya bagus. Berapa ya? 1,8 juta atau 2 juta? Gue enak bener. Dari duit gampang kayaknya ngeliat dia. Udah pulang begitu, gue dia langsung telepon kan di warnet, di wartel. Zaman wartel tuh. Ya udah gue main warnet. Itu situ gue main warnet. Pertama kali lu main game tuh, gila Di game. Malang juga udah main warnet. Oh, di Malang juga udah. Pokoknya setiap gue pulang sekolah pasti ke warnet. Oh. Pokoknya dia datang. Itu kondisi gue nggak ada duit. Dia apalagi nggak bawa duit sama sekali lah ya. Bawa udah pasti. Jadi gue juga naik sepeda. Jadi kan motor gue tinggal di tempat Wahang. Kadang ada, kadang hilang nih. Kadang hilang tuh dipakai balap. Kadang gitu kok servis ya. Tadi bisa muter dulu nih keliling Jawa motornya. Gila. Jadi
ya udah kan namanya gue juga udah anggap wah itu kayak keluarga kan. Iya. Ya udah gue bilang, aduh gue gak ada motor ya, terus bos gue dulu toko audio kan, gue dikasih sepeda dong, tapi sepedanya ada sepeda mini gitu gede rodanya tapi ada tempat duduk belakangnya. Ya udah pas dia datang gue lagi naik sepeda. Oh, udah kemana-mana naik sepeda lah Ya tuh. berdua deh. Naik Dari sepeda. mana tuh ya? Dari deket bengkel itu di mana sih? Itu apa sih namanya? Deket bengkel? Puri. Dari toko audionya di Puri situ. Pola Bugar. Ya, Pola Bugar. Hah? Baliknya di kosnya di Dan Mogot ya? Dan mau gua. Jauh juga lumayan, Lumayan. tuh ya. 4 kilo mah ada ya? Lebih lah. Lebih ya? Lebih lah. Dan Mogot Naik sepeda. naik sepeda. Gokil. Tempat kosannya serem lagi. Hitam. Gua nggak ngerti. Ini kok. Tahu dong kalau serem ini- kosannya. Ini kok malam-malam sepi ya. Siang-siang rame ini kenapa ini ya? Tapi gue ya cuek aja. Sampai akhirnya sepedanya hilang tuh. Hilang. Jadi gue Oh, iya? turun mau kerja sepedanya hilang. Astaga. Ya jadi dia datang, gue nggak ke tempat konsumen gue pasangin crossover waktu itu. Gue ledekin dia lagi, nih Han, tenangan, pulang bawa duit nih. Nah gue ajak dia ke rumah ya, ke rumah konsumen gue, ya kan, pulang bawa duit, enak amat kok, bawa duit segepok. udah dari situ udah deh, maksudnya rangkaian ceritanya ya. oke. Ya dia juga udah ngerti, ya udah lama-lama ya banyak lah kelucuan dulu. Apaan cerita ini Han yang standing Han? Anaknya ranking. Siapa? Lu? Berdua, gue di belakang. Ya gue suka kalau ngangkat gue genjot biar lama kan. Terakhir di depan sekolah SMA. Lagi pada bubaran kan berdua ngangkat nih, mau show off. Lihatnya jatuh kan. Malu banget ketawain dong tuh. Sama anak SMA tuh. Sampai akhirnya gue ngebangun Tekno di 2005 ya di Adi. Gue beliin dia motor, gue temen gue tetangga Ninja mau jual motor 6 juta, gue cicilin. Ya udah gue Ninja juga buat apa? Gue bilang udah nih Han. Lu kasih kanan. Ya gue kasihnya ke Ade sebenarnya nyambung yang namanya Irayuki 2. Oh, itu Irayuki 2. Iya, itu jadi Irayuki 2.